Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video persidangan permohonan ganti nama dengan nomor register 25-PDT-P2020-PN.JKT.PST. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami beserta peran yang dimainkannya. Yang pertama, ada Hakim Ketua yang dimainkan oleh Farel Rufisha Rashad. Selanjutnya, ada petugas pengadilan yang diperankan oleh Mutiara Hamdallah Munandar. Selanjutnya, ada Panitera Pengganti yang diperankan oleh Desliana Novariza. Selanjutnya, ada juru sumpah yang diperankan oleh Anissa Salsabila. Selanjutnya, ada pemohon yang diperankan oleh Muhammad Subhan. Selanjutnya, ada saksi satu sekaligus ibu pemohon yang diperankan oleh Uktiana Umar Khairi. Selanjutnya, ada saksi dua sekaligus teman pemohon yang akan diperankan oleh Hafiz Siraji. Baik, silakan menyaksikan. Di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, terdapat seorang pengusaha sukses yang bernama Kentung. Kentung adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 12 September 1990 dari pasangan suami istri Andi Surahman dan Suripah, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 161/IS/1990. Saat ini dia berdomisili di Jalan Teratai nomor 3, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sehari-hari, Kentung bekerja sebagai wira swasta di bidang komunikasi digital. Kegiatan usaha Kentung berkembang pesat yang membuat nama Kentung begitu terkenal di antara para pengusaha dan beberapa konglomerat ibu kota. Meskipun terkenal, Kentung merasa tidak percaya diri dengan namanya. Ia kerap mendapat kesan yang kurang baik dari teman di lingkungan pekerjaannya hingga teman sepergaulannya karena nama tersebut. Baginya, nama Kentung terdengar agak jenaka dan aneh ketika terpampang di berbagai kontrak yang ia tanda tangani bersama kolega bisnisnya. Karena merasa malu dan tidak percaya diri dengan namanya, Kentung menjadi canggung ketika bertemu dengan orang lain. Dan hal tersebut berdampak pada pekerjaannya, di mana usaha Kentung mengalami penurunan pendapatan. Karena ada masalah tersebutlah, Kentung mencoba bercerita dan berdiskusi dengan orang tua, istrinya yang bernama Veronica, dan teman dekatnya di Jakarta. Setelah berdiskusi dengan orang-orang terdekat, Kentung pun memutuskan mengubah namanya menjadi Aan Subekhan. Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2020, Kentung mengajukan permohonan ganti nama melalui surat permohonan di Pengadilan Negeri, di mana berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kentung dalam mengajukan permohonan tersebut haruslah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk melakukan penggantian nama, Kentung juga perlu menyiapkan beberapa dokumen yang telah diatur sesuai dengan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Baik, sidang permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 25-PDT-P-2020-PN.JKT.PST atas nama pemohon Kentung pada hari ini, Rabu 21 Oktober 2020 akan segera dimulai. Dimohon kepada pemohon untuk dapat memasuki ruang sidang. Sebelumnya, petugas mengingatkan untuk menaati seluruh tata tertib yang telah terpampang di depan ruang sidang pengadilan ini. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Kemudian untuk saudara pemohon dan para hadirin, semuanya sudah siap ya. Maka sidang kita mulai. Baik. Sidang permohonan penggantian nama dengan nomor register perkara 25-PDT-2020-PN.JKT.PST atas nama pemohon Kentung pada hari ini Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk saudara pemohon, dengan dibukanya sidang pada hari ini,
maka segala sesuatu terkait permohonan saudara akan diperiksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dapat dimengerti ya? Mengerti Yang Mulia. Kemudian, majelis hakim akan menanyakan beberapa hal atau sembari memeriksa identitas saudara. Baik Yang Mulia. Mohon dijawab dengan baik dan benar. Baik. Untuk yang pertama, nama saudara, Kentung, tempat tanggal lahir, Jakarta 12 September 1990. jenis kelamin, Laki-laki. alamat, Alamat saya di Jalan Teratai nomor 3, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. agama, Islam, pekerjaan saudara, wira swasta Yang Mulia. kewarganegaraan, Indonesia, pendidikan terakhir. strata 1. Baik. Kemudian untuk saudara pemohon, majelis hakim ingin juga menanyakan terkait apakah benar bahwasanya dalam hal ini pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan penggantian nama. Seperti itu? Benar Yang Mulia. Baik. Kemudian apakah saudara sudah mempersiapkan surat permohonannya? Sudah Yang Mulia. Baik, untuk saudara pemohon dipersilakan maju ke depan untuk memberikannya salinannya kepada majelis hakim. Baik Yang Mulia. Berikut Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Yang Mulia. Untuk pemohon dipersilakan untuk membacakan surat permohonannya. Baik Yang Mulia. Jakarta 17 Oktober 2020 kepada yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kentung, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan permohonan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon Kentung yang dilahirkan di Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 1990 adalah anak dari pasangan suami istri Surahman dan Suripah yang dibuktikan dengan kutipan akta kelahiran nomor selanjutnya dianggap sudah dibacakan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat. 2. Bahwa pemohon memiliki surat bukti kewarganegaraan nomor selanjutnya dianggap sudah dibacakan atas nama Kentung. 3. Bahwa pemohon memiliki surat pernyataan ganti nama nomor selanjutnya dianggap sudah dibacakan atas nama Aan Subhan. 4. Bahwa pemohon berkehendak untuk mengganti nama pemohon dari Kentung menjadi Aan Subhan. 5. Bahwa pemohon tidak percaya diri dengan nama yang dimilikinya pada saat ini. 6. Bahwa pemohon merupakan seorang pengusaha di bidang komunikasi digital. 7. Pemohon sudah sangat berkembang dalam dunia usahanya sehingga pemohon menjadi sangat terkenal di kalangan pengusaha dan sering mendapatkan penghargaan atas hasil kerja keras dan usaha yang dimilikinya. 8. Bahwa pemohon kurang nyaman dengan nama yang dimilikinya karena nama tersebut agak jenaka di telinga teman-teman di lingkungan sosial maupun lingkungan kerjanya dengan berbagai macam kultur yang homogen, metropolitanisme seperti Jakarta. 9. Bahwa atas saran istri pemohon yaitu Naura Veronica dan teman dekat pemohon yaitu Hafiz Siraji untuk mengganti nama agar pemohon bisa lebih percaya diri dan menumbuhkan semangat menjadi pengusaha muda di bidang komunikasi digital. 10. Pemohon sudah meminta izin kepada orang tua untuk mengganti nama di mana awal mulanya orang tua pemohon tidak menyetujui dan tidak mengizinkannya. Namun demi kepercayaan diri anaknya, maka orang tua pemohon mengizinkan pemohon untuk mengganti namanya. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, maksud saya Jakarta Pusat, untuk memeriksa permohonan ini sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti namanya yang semula Kentung menjadi Aan Subhan.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih untuk pemohon. Kemudian, setelah mendengarkan dan melihat isi dari surat permohonan yang diajukan oleh saudara pemohon, majelis hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon dijawab ya. Untuk yang pertama, pihak pemohon, apakah tujuan saudara untuk mengajukan permohonan ini? Baik yang mulia, di sini saya mengajukan permohonan untuk melakukan penggantian nama saya sendiri yang mulia. Lalu, dapatkah saudara jelaskan apakah alasan saudara melakukan penggantian nama saudara? Baik yang mulia, jadi saya dalam mengajukan permohonan ganti nama ini karena saya merasa tidak percaya diri yang mulia, di mana pada waktu kecil nama saya ini sering menjadi olok-olokan teman saya, dan pada saat ini pula saya tidak percaya diri dengan nama yang saya miliki, sehingga akhir-akhir ini usaha saya omsetnya menurun yang mulia. Baik, kemudian dalam mengajukan permohonan ini, apakah terdapat tekanan ataupun ancaman terhadap diri saudara? Tidak ada yang mulia, jadi saya tidak ada tekanan dan juga saya sudah meminta izin kepada orang tua saya yang mulia. Baik, jika begitu, kemudian untuk selanjutnya bagi pihak pemohon, selain surat permohonan, apakah saudara memiliki alat bukti? Ada yang mulia. Jadi di sini saya akan mengajukan alat bukti surat berupa 1. Surat pernyataan izin keluarga, fotokopi KTP pemohon, fotokopi KK, kemudian ada juga fotokopi akta kelahiran, fotokopi akta perkawinan, 6. Fotokopi surat kenal lahir bidan, kemudian ada juga surat keterangan dari kelurahan, serta surat keterangan catatan kepolisian. Gitu yang mulia. Baik, untuk saudara pemohon dimohon untuk maju ke depan dan memberikan salinan alat bukti surat kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Berikut yang mulia. Baik, terima kasih untuk pemohon. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Kemudian untuk pihak pemohon, selain alat bukti surat, apakah ada alat bukti lain yang akan saudara ajukan dalam persidangan hari ini? Ada yang mulia, saya akan mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Baik, untuk pemohon dipersilakan terlebih dahulu untuk pindah ke kursi pemeriksaan ya. Baik yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, saksi yang pertama maksud saya ada siapa pemohon? Baik yang mulia, jadi untuk saksi yang pertama yaitu bernama Suripah, yang merupakan ibu kandung saya yang mulia. Baik, untuk petugas mohon hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia, Ibu Suripah, mari. Baik, saksi dipersilakan. Baik, untuk saksi, majelis hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan di awal ini mengenai apakah saksi dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bisa, Pak Hakim. Kemudian, dalam mengikuti persidangan pada hari ini, apakah saudara saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya sehat, Pak Hakim. Baik, selanjutnya untuk saudara saksi, apakah saudara saksi memiliki hubungan darah, keluarga, senda, ataupun hubungan kerja, baik dengan majelis hakim, pihak panitera, ataupun juru sumpah? Tidak ada, Pak Hakim. Baik, jika begitu, untuk saudara saksi dipersilakan untuk maju ke depan dan memberikan kartu identitasnya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, kemudian untuk saudara saksi, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Mohon dijawab dengan baik dan benar ya. Baik, Pak Nama, Hakim. Suripah, Pak.
Tempat tanggal lahir, Jakarta, 16 April 1965. jenis kelamin, Perempuan, alamat, Jalan Teratai nomor 3, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Pak. baik. Selanjutnya pekerjaan saudara, Saya ibu rumah tangga, Pak. kemudian kewarganegaraan, Indonesia, pendidikan terakhir. SD, Pak. Baik, terima kasih untuk saudara saksi. Kemudian sebelum saudara diambil keterangannya, maka saudara juga harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Saudara bersedia ya? Baik, Pak. Baik, untuk saudara saksi dipersilakan maju ke depan dan juru sumpah mohon dibantu. Baik, Yang Mulia. Baik, untuk saudara saksi, saudara yang bersumpah saya hanya membantu melafalkan ya. Silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian untuk saksi, dikarenakan tadi saudara sudah diambil sumpahnya, maka dalam persidangan ini saudara harus memberikan keterangan dengan betul ya. Dikarenakan apabila tidak, maka saudara saksi dapat diancam dengan pidana maksimal 7 tahun. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat dimengerti ya? Baik, Pak. Baik, selanjutnya majelis hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Mohon dijawab. Baik, untuk saksi, untuk pertanyaan pertama, apakah hubungan saudara dengan pemohon? Saya ibu kandung dari Kentung, Pak. Baik, kemudian bisakah saudara sampaikan mengenai apa yang akan saudara jelaskan dalam persidangan kali ini? Jadi saya akan menjelaskan tentang permohonan ganti nama anak saya, Kentung, Pak Hakim. Baik, lalu siapa nama lengkap anak saudara tersebut sejak lahir? Nama anak saya Kentung, Pak. Kemudian di mana tempat dan kapan tanggal lahir dari pihak pemohon ini? Anak saya lahir di Jakarta tanggal 12 September tahun 1990. Lalu siapa dan kenapa anak saudara diberikan nama tersebut? Jadi awalnya itu yang memberi nama bapaknya, Pak. Karena anak saya itu lahirnya bertepatan dengan suara kentongan sebelum azan maghrib. Kemudian bapaknya bercerita dengan saya dan mendiskusikannya. Lalu saya memperbolehkan bapaknya untuk memberikan nama Kentung karena apabila diberi nama kentongan akan aneh, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian saudara saksi, bisakah saudara saksi jelaskan mengenai penggantian nama ini oleh pihak pemohon akan diganti nama apa? Dari Kentung menjadi Aan Subkan, Pak. Baik, kemudian saksi, lalu kenapa saudara pemohon ini ingin melakukan penggantian nama terhadap diri? Karena menurut perkataan anak saya, ternyata selama ini anak saya mengalami kesulitan dengan nama Kentung, Pak. Baik, kemudian apakah saudara memberikan izin atas penggantian nama tersebut? Awalnya enggak, Pak. Karena itu kan nama pemberian dari almarhum bapaknya. Nah, saya merasa nama itu peninggalan terakhir dari bapaknya. Jadi saya merasa keberatan awalnya. Tapi setelah mendengar anak saya selalu bercerita kepada saya tentang masalahnya, kesulitannya, ternyata selama ini anak saya itu tidak percaya diri, mengalami banyak gangguan di usahanya. Jadi saya memperbolehkan anak saya untuk mengganti namanya, Pak.
Baik, terima kasih untuk saksi. Kemudian dari majelis hakim sudah cukup. Dari pihak pemohon, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak ada yang mulia. Baik. Baik, untuk saksi, keterangan saudara sudah dianggap cukup. Namun apabila diperlukan kembali, apakah saudara saksi berkenan untuk datang? Berkenan, Pak Hakim. Baik, terima kasih. Saudara saksi dipersilakan apabila ini meninggalkan ruang sidang. Petugas mohon dibantu. Nanti untuk saudara saksi, kartu identitasnya dapat diambil di kepanitraan pengadilan ya. Baik, Pak. Terima Baik, kasih, Pak. terima kasih. Baik. Kemudian untuk pihak pemohon, saksi selanjutnya ada siapa? Untuk pemohon, Baik, yang mulia, untuk saksi selanjutnya yaitu bernama Hafiz Siraji, yang merupakan rekan saya yang mulia. baik. Untuk petugas, mohon hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Baik, Bapak Hafiz, silahkan Bapak. Terima kasih. Untuk saudara saksi dipersilakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, majelis hakim akan menanyakan beberapa hal kepada saudara saksi. Untuk yang pertama, dapatkah saudara saksi berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa, Yang Mulia. Baik. Kemudian untuk saksi, dalam menghadiri persidangan kali ini, apakah saksi dalam keadaan ataupun kondisi sehat jasmani dan rohani? Sangat sehat, Yang Mulia. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kemudian untuk saksi selanjutnya, apakah saudara saksi ini memiliki hubungan darah, semenda, keluarga, ataupun hubungan kerja, baik dengan majelis hakim, panitera, ataupun juru sumpah? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk saudara saksi. Kemudian untuk saudara saksi dipersilakan terlebih dahulu memberikan kartu identitasnya kepada majelis hakim. Berikut kartu identitas saya, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk saudara saksi, majelis hakim akan memeriksa terkait identitas saudara, maka mohon dijawab dengan benar ya. Yang pertama, nama saudara, Hafiz Siraji, tempat tanggal lahir, Jakarta, 4 Januari 1990. jenis kelamin, Laki-laki, Yang Mulia. alamat saudara, Jalan Garuda, nomor 4, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Yang Mulia. baik, terima kasih saudara saksi. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menanyakan terkait agama saudara. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Agama saudara, Islam, Yang Mulia. pekerjaan, Wira swasta. pendidikan, terakhir. Sarjana Hukum, Strata 1, Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk saudara saksi. Kemudian sebelum saudara diambil keterangannya, maka saudara juga harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Apakah saudara berkenan? Berkenan, Yang Mulia. Baik, untuk saudara saksi dipersilakan maju ke depan, dan untuk juru sumpah mohon dibantu. Baik, Yang Mulia. Untuk saksi, saudara yang bersumpah, saya hanya membantu melafalkan saja ya. Silakan ikuti kata-kata saya. Baik, Yang Mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Cukup, silakan duduk kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Kemudian, majelis hakim mengingatkan kepada saksi bahwasanya dalam persidangan ini saudara tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Apabila hal tersebut terjadi, maka saudara dapat diancam dengan hukuman pidana selama 7 tahun. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat dimengerti ya? Mengerti, Yang Mulia. Baik, untuk saudara Hafiz Siraji SH selaku saksi pada siang hari ini,
Majelis Hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Mohon dijawab dengan baik dan benar ya. Mengerti ya mulia. Untuk yang pertama, apakah saudara memiliki hubungan antara saksi dengan pemohon? Apabila ada, yaitu apa? Hubungan saya dengan saudara pemohon adalah teman secara personal dan juga saya memiliki beberapa hubungan niaga dengan saudara pemohon ini yang mulia. Kemudian, apakah saudara saksi mengetahui nama lengkap dari saudara pemohon dan tempat tinggalnya? Mengetahui yang mulia. Setahu saya nama pemohon adalah Kentung dan beliau lahir di Jakarta 12 September 1990 yang mulia. Baik. Kemudian, apakah saudara saksi mengetahui atau mengenali orang tua dari pihak pemohon? Yang sepanjang yang saya tahu, pemohon bercerita bahwa orang tuanya bernama Andi Surahman dan memiliki ibu bernama Suripah yang mulia. Baik. Lalu, dapatkah saudara saksi jelaskan mengenai alasan pemohon dalam mengganti namanya? Seperti ini yang mulia. Pemohon mengganti namanya karena pemohon merasa canggung ketika bersosialisasi dengan rekan-rekannya dengan kesan bahwa namanya ini kurang baik dan dapat diterima dengan wajar di dalam lingkungan pergaulan pemohon yang mulia. Baik. Selanjutnya, dapatkah pula saudara saksi jelaskan mengenai usaha apa yang dijalankan oleh pihak pemohon hingga saat ini? Usaha yang dijalani oleh saudara pemohon sendiri yang mulia merupakan suatu bidang bisnis dalam lingkup komunikasi digital yang mulia. Baik. Kemudian bagaimana saudara saksi dapat mengetahui bahwasanya saudara pemohon memiliki keinginan ataupun rencana untuk mengubah nama pemohon sendiri? Jadi ini, saya mengetahui perihal permohonan ini ketika pemohon menceritakan kepada saya niatnya untuk mengganti nama beberapa minggu yang lalu ya mulia. Lalu bisakah saudara saksi jelaskan nama yang dijadikan saudara pemohon dengan namanya sekarang? Pada saat itu, saudara pemohon juga langsung bercerita kepada saya mulia terkait nama yang akan diganti yang semula Kentung menjadi Aan Sebukan yang mulia. Baik, dari majelis hakim cukup. Dari pihak pemohon, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Cukup yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah ada tambahan? Saya rasa cukup yang mulia. Baik, terima kasih untuk saksi. Keterangan saudara sudah dianggap cukup. Namun apabila diperlukan keterangan kembali, apakah saudara bersedia untuk datang? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apabila ingin meninggalkan ruang sidang, dipersilakan. Untuk kartu identitasnya nanti dapat diambil di kepaniteraan pengadilan ya. Mengerti yang mulia. Baik, untuk petugas sidang mohon dibantu. Baik, Yang Mulia. Mari, Bapak. Untuk saudara pemohon, apakah masih ada alat bukti yang akan saudara ajukan dalam permohonan kali ini? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Dengan demikian, persidangan hari ini telah selesai dan agenda selanjutnya adalah kesimpulan. Oleh karena itu, pemohon diharapkan untuk mempersiapkan kesimpulannya ya. Bagaimana apabila dalam waktu 7 hari Baik. tidak ada keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Baik, Baik. untuk Iya, yang panitera mulia. 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan tanggal 28 Oktober 2020 yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk itu, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 28 Oktober tahun 2020 dengan agenda kesimpulan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 25-PDD-P/2020-PN.JKT.PST dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk saudara saksi, agenda persidangan pada hari ini, tanggal 28 Oktober 2020, sesuai dengan yang kemarin, sidang terakhir pada tanggal 21 adalah kesimpulan. Kemudian,
Majelis Hakim ingin menanyakan kepada saudara pemohon, apakah sudah mempersiapkan kesimpulannya? Sudah Yang Mulia. Baik, untuk itu saudara pemohon dipersilakan untuk maju ke depan dan memberikan salinan kesimpulannya kepada majelis hakim. Baik Yang Mulia. Berikut Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan penetapan dari majelis hakim. Namun majelis hakim membutuhkan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Dari pihak pemohon, apakah keberatan? Tidak Yang Mulia, saya serahkan kepada Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan tanggal 4 November 2020, Yang Mulia. Baik. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 4 November tahun 2020 dengan agenda pembacaan penetapan majelis hakim. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan tutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 25-PDT-P-2020-PN-CKT-PST atas nama pemohon Kentung pada hari ini Rabu 4 November tahun 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk saudara pemohon, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan penetapan dari majelis. Kemudian untuk saudara pemohon, bacaan ini dapat diperhatikan ya dengan baik oleh pihak pemohon agar semuanya menjadi jelas. Baik Yang Mulia. Penetapan nomor 25-PDT-P-2020-PN-CKT-PST demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh Kentung, laki-laki kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 12 September 1990, agama Islam, alamat Jalan Teratai nomor 3, Kelurahan Hutan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pekerjaan wira swasta, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan, telah memeriksa bukti-bukti surat, telah mendengar keterangan-keterangan saksi tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2020 di bawah register nomor 25-PDT-P-2020-PN-CKT-PST yang pada pokoknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon Kentung dilahirkan di Kota Pekalongan tanggal 12 September 1990. Kentung adalah anak dari pasangan suami istri Surahman dan Suripa. Dibuktikan dengan kutipan akta kelahiran nomor 16102-IS-1990 tanggal 27 September tahun 1990 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat. 2. Bahwa pemohon memiliki surat bukti kewarganegaraan nomor 47 tahun 1990 atas nama Kentung. 3. Bahwa pemohon memiliki surat pernyataan ganti nama dengan nomor L2-1978, maksud saya, L2-978-94-ID tahun 2017 atas nama Aan Subhan. 4. Bahwa pemohon berkehendak untuk mengganti nama pemohon dari Kentung menjadi Aan Subhan. 5. Bahwa pemohon tidak percaya diri dengan nama yang dimilikinya. 6. Bahwa pemohon merupakan seorang pengusaha di bidang komunikasi digital. 7. Bahwa pemohon sudah sangat berkembang dalam dunia usahanya, sehingga pemohon menjadi sangat terkenal di kalangan pengusaha
dan sering mendapatkan penghargaan atas hasil kerja keras dan usaha yang dimilikinya. 8. Bahwa pemohon kurang nyaman dengan nama yang dimilikinya karena nama tersebut agak jenaka di telinga teman-teman, di lingkungan sosial maupun lingkungan kerjanya, dengan berbagai macam kultur yang homogen, metropolitanisme seperti Jakarta. 9. Bahwa atas saran istri pemohon, yaitu Naura Veronica, dan teman dekat pemohon, yaitu Hafiz Syiraji SH, untuk mengganti nama agar pemohon dapat lebih percaya diri dan menumbuhkan semangat menjadi pengusaha muda di bidang komunikasi digital. 10. Bahwa pemohon sudah meminta izin kepada orang tuanya untuk melakukan penggantian nama, di mana awal mulanya orang tua pemohon tidak menyetujui dan tidak mengizinkan. Namun, demi kepercayaan diri anaknya, maka orang tua pemohon mengizinkan pemohon untuk mengganti namanya. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon, 2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti namanya semula Kentung menjadi Aan Subhan. 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon. Pertama, surat pernyataan izin keluarga yang ditandatangani oleh Suripa dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2020 sebagai bukti P1. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Kentung dengan nomor induk kependudukan 3275 98313 399 0021. Selanjutnya disebut sebagai bukti P2. 3. Fotokopi kartu keluarga nomor 330511 23010 75331 atas nama kepala keluarga Kentung dikeluarkan tanggal 4 September tahun 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P3. 4. Fotokopi akta kelahiran nomor 15081-TP-1990 atas nama Kentung tertanggal 12 September tahun 1990, selanjutnya disebut sebagai bukti P4. 5. Fotokopi akta perkawinan atau akta nikah atas nama Kentung dan Naura Veronica, selanjutnya disebut sebagai bukti P5. 6. Fotokopi surat kenal lahir bidan atas nama Kentung, selanjutnya disebut sebagai bukti P6. 7. Fotokopi surat keterangan dari kantor desa atau lurah tentang permohonan ganti nama atau perbaikan akta lahir dan untuk yang dewasa atas nama Kentung tertanggal 10 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P7. 8. Surat keterangan cakap kelakuan atas nama Kentung, atas nama Kentung, tertanggal 18 Oktober 2020. Selanjutnya disebut sebagai bukti P8. Menimbang bahwa surat bukti P1 dan P8 adalah asli, sedangkan bukti P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, maka untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Saudara Suripa menerangkan bahwasannya pertama, bahwa saksi adalah ibu kandung dari pemohon. Kemudian, bahwa saksi dalam persidangan akan menjelaskan terkait permohonan ganti nama yang diajukan pemohon selaku anaknya. Lalu, bahwa benar sejak lahir pemohon memiliki nama Kentung. Selanjutnya, bahwa benar pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 12 September tahun 1990. Lanjut, bahwa ayah pemohon sendiri yang memberikan nama kepada pemohon dikarenakan pemohon lahir pada saat suara Kentung berbunyi saat mau azan. Kemudian, bahwa pemohon ingin mengganti namanya Kentung ke Aan Subhan. Selanjutnya, bahwa pemohon ingin mengganti namanya karena tidak percaya diri dengan nama yang dimilikinya. Bahwa pemohon juga sudah meminta izin kepada saksi, namun saksi pernah menolaknya, tetapi telah mengetahui kesulitan yang dialami pemohon karena nama tersebut.
Saksi kemudian memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama. Kedua, keterangan dari Saudara Hafiz Siraji SH yang menerangkan bahwasannya, pertama, bahwa saksi merupakan teman dekat pemohon sekaligus mitra bisnis. Kemudian, bahwa pemohon bernama Kentung dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 September tahun 1990. Selanjutnya, bahwa benar pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Surahman dan Suripah. Kemudian, bahwa pemohon mengganti namanya karena pemohon merasa tidak percaya diri dan sering canggung ketika bersosialisasi dengan namanya saat ini. Mengalami kesan kurang baik dalam lingkaran pergaulan sosialnya karena nama tersebut dan berdampak pada penurunan pendapatan kegiatan usahanya. Kemudian, bahwa benar pemohon merupakan pengusaha di bidang komunikasi digital dan pemohon sangat terkenal di kalangan pengusaha dan sering mendapatkan penghargaan. Lalu, bahwa saksi mengetahui pemohon mengganti nama karena pemohon bercerita dan meminta saran dari saksi. Kemudian, bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang semula Kentung menjadi Aan Subhan. Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar. Menimbang bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai masuk dan tercantum dalam penetapan ini. Menimbang bahwa pada akhirnya pemohon telah mohon penetapan tentang hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P1 sampai dengan P8, serta mengajukan 2 orang saksi, yaitu Suripah dan saksi Hafiz Siraji SH. Menimbang bahwa setelah pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan pemohon dan juga keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan maksud pemohon adalah ingin mengganti nama pemohon yang semula bernama Kentung menjadi Aan Subhan adalah supaya dalam pergaulan masyarakat sehari-hari lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitar dan diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan pemohon. Menimbang bahwa bukti P4 dan P6 dan juga menurut keterangan saksi Suripah dan serta saksi Hafiz Siraji SH, pemohon lahir pada tanggal 12 September tahun 1990 dan merupakan anak dari pasangan suami istri Suripah dan Andi Surahman dan terlahir dengan nama Kentung. Kemudian supaya pemohon merasa nyaman dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat serta lebih percaya diri, maka pemohon ingin mengganti namanya menjadi Aan Subhan. Dan atas pergantian nama tersebut, pemohon telah memperoleh izin dari Ibu Suripah atau ibu pemohon dan merupakan ibu kandung. Dan berdasarkan keterangan saksi Suripah serta saksi Hafiz Siraji SH, orang tua pemohon juga telah mengadakan selamatan untuk mengganti nama pemohon dari sebelumnya Kentung menjadi Aan Subhan. Dan hal tersebut telah dipergunakan pemohon dalam kartu tanda penduduk pemohon dan kartu keluarga. Menimbang bahwa apa yang diinginkan oleh pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan juga tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemohon yang demikian ini menurut Pengadilan Negeri patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam permohonannya, hakim memandang perlu dilakukan perbaikan, sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan di bawah ini dengan tidak mengurangi maupun mengubah maksud dan tujuan pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon. Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2.
memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama yang semula Kentung menjadi Aan Subahan. 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, guna dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu. 4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp196.000. Demikian ditetapkan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 4 November tahun 2020, oleh saya, Majelis Hakim Farel Rify Syarsyad SH, dan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibantu oleh Desliana Novariza, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh pihak pemohon. Baik, demikian untuk pihak pemohon, maka dengan adanya penetapan dari Majelis Hakim yang menyetujui permohonan pemohon, saudara dapat melanjutkan syarat-syarat administratif berikutnya ya, terutama untuk pendaftaran nama pemohon yang baru. Dapat dimengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, dari pemohon, apakah ada tambahan? Cukup Yang Mulia. Baik, maka dengan ini sidang permohonan penggantian nama atas nama Kentung dengan nomor register 25-PDT.P/2020-PN.JKT.PST dinyatakan selesai dan ditutup. Baik, sidang permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 25-PDT.P/2020-PN.JKT.PST atas nama pemohon Kentung telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon meninggalkan ruang sidang.